Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja IC saya yang berjudul Menyikapi Keberagaman Masyarakat Indonesia. Saya Elmera Ivana Triksi Utomo dari Program Studi Ilmu Hukum NPM 21071010-233. Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja memiliki banyak sekali masyarakat dengan budaya yang berbeda-beda. Tercatat di Indonesia terdapat 273,5 juta penduduk dengan 1.331 suku, 718 bahasa, dan 6 agama yang diakui di Indonesia. Beruntungnya, walaupun dengan begitu banyaknya perbedaan antar masyarakat di Indonesia, saat ini mereka hidup berdampingan dengan tentram dan harmonis. Tentu saja, sebagian besar masyarakat Indonesia telah paham betul dan memaklumi adanya perbedaan di antara mereka yang membuat situasi bermasyarakat di Indonesia tetap damai dan harmonis. Selanjutnya adalah konflik antar masyarakat. Walaupun sudah banyak sekali masyarakat Indonesia yang sadar akan kedamaian dan keharmonisan, tapi masih ada saja yang berkonflik karena adanya perbedaan tersebut. Salah satu contoh konfliknya adalah perang sampit yang terjadi antara suku Dayak di Kalimantan dan suku Madura yang menelan korban kurang lebih 600 korban tewas. Ini diawali karena suku Madura dibawa ke Sampit pada 1930 oleh pemerintahan Belanda untuk sebuah program transmigrasi. Kemudian, program ini dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2000, melihat memang program tersebut bagus untuk pemerataan penyebaran penduduk di Indonesia. Namun, kelanjutan program tersebut tidak diterima baik oleh warga asli Sampit, mengingat masyarakat Madura di sana menguasai hampir semua bidang perdagangan, mulai dari perkayuan, penambangan, dan industri dengan persaingan yang sangat agresif dilakukan oleh warga Madura. Konflik ini pecah pada 2001 ketika rumornya ada satu rumah warga Dayak yang dibakar oleh warga Madura yang mengakibatkan sedikitnya 100 orang warga Madura dipenggal kepalanya oleh warga asli Sampit dan 1.000 warga Madura kehilangan rumahnya. Pada akhirnya, militer dan kepolisian diturunkan untuk menangani kasus kerusuhan antar dua suku ini dan menahan seorang pejabat lokal yang diduga menjadi otak kerusuhan yang dimana dia membayar 6 orang untuk makin memperkeruh suasana di Sampit. Pada akhirnya, konflik ini pun dapat diredakan, walau hingga saat ini masih ada rasa kebencian di antara kedua suku tersebut. Pemicu konflik sosial. Sebenarnya, melihat dari kondisi geografis Indonesia, sangat rawan sekali untuk terjadinya konflik sosial yang terpicu karena adanya perbedaan. Selain itu, rasa kecemburuan kepada ras atau kelompok lain adalah pemicu paling kuat di antara pemicu-pemicu lainnya. Pemerintah pun sudah berusaha sedemikian rupa untuk mengatasi kecemburuan antar masyarakatnya. Jika dikaji ulang, kecemburuan yang timbul dalam masyarakat juga memiliki latar belakang tersendiri. Rasa tidak mampu seperti yang diinginkan atau seperti orang yang dicemburui, ketidakadilan atau suatu lembaga, atau dalam kasus ini adalah pemerintah terhadap rakyatnya. Dan juga rasa terancam karena semakin tersingkir sebab bukan dari kalangan mayoritas. Solusi. Selain dari perbaikan pendidikan, perbaikan akhlak dan tingkah laku masyarakat Indonesia pun harus ditingkatkan dengan pendalaman pemahaman ilmu agama, terutama agama Islam, karena agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Indonesia saat ini. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yaitu agama yang memberikan rahmat dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia, harusnya mempraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena mirisnya di Indonesia ini, umat Islamlah yang sering berkonflik dengan agama lain. Walaupun hanya beberapa oknum, ini bisa saja memberikan gambaran bahwa agama Islam adalah agama yang egois,
dan selalu ingin menguasai serta memaksakan kehendaknya dengan cara memaksa. Oke, selanjutnya surah dalam Al-Quran yang menganjurkan perdamaian. Yang pertama adalah surah Al-Hujurat ayat 13 yang berarti, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, dialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Yang kedua, surah Ar-Rum ayat 22 yang memiliki arti dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Yang ketiga maksud saya, surah Ali Imran ayat 103 yang berarti, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa kita sebagai umat Islam memang seharusnya membawa suasana bahagia, tentram, damai, dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga tali persaudaraan atau tali silaturahmi akan tetap terjaga sesuai dengan anjuran dalam agama Islam. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.